lagi sama Om David Sulkata Farm. Kali ini Om David masih dalam tema untuk menjawab beberapa pertanyaan teman-teman dari Instagram. Nah, memang Om David beberapa waktu yang lalu membuka ruang pertanyaan di Instagram ya, buat beberapa teman-teman yang pengen tanya langsung sama Om David. Nah, beberapa pertanyaan dalam Instagram itu Om David ambil dan Om David taruh nih di YouTube-nya Om David untuk Om David jawab berdasarkan opini atau pendapat Om David. Jadi apapun yang Om David jawab itu murni, itu opini atau pendapat dari Om David sendiri. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa tidak setuju atau berbeda pendapat, ya nggak apa-apa. Itu normal. Perbedaan pendapat itu selalu bagus, karena berbeda itu adalah sesuatu yang indah. Oke, sekarang Om David langsung aja ke pertanyaan berikutnya di Instagram. Pertanyaannya adalah seperti ini. Oke, jadi ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah Om David itu dosen apa? Kemudian pertanyaan kedua, Om David apa nggak ada niat untuk breeding kura yang lain ya? Dalam hal ini dia menggarisbawahi Aldabra mungkin gitu ya. Om David Aldabra Farm gitu ya. Keren juga ya. Oke, Om David jawab pertanyaan pertama. Om David itu kebetulan dosen ilmu ekonomi ya. Om David itu S1 S2-nya di bidang ekonomi. S1-nya itu Om David ekonomi manajemen, S2-nya Om David ambil Magister Manajemen MM, atau kalau di luar negeri MBA lah ya. Itu. Jadi Om David so far ngajar mengenai ekonomi. Om David ngajar mengenai ekonomi, mengenai manajemen, mengenai banking, karena Om David adalah banker selama 12 tahun. Jadi itu adalah bidang yang Om David kuasai. Lalu Om David juga ngajar entrepreneurship, mengenai kewirausahaan. Nah, Om David adalah dosen ekonomi, dosen manajemen, dosen kewirausahaan. Itu menjawab pertanyaan kamu. Kemudian pertanyaan kedua ya, Om David nggak ada niat untuk beternak atau breeding kura-kura jenis lain selain sulcata. Kenapa? Karena nomor satu, Om David itu memang falling in love-nya, sukanya, cintanya sama sulcata. Yang pertama ya, memang sih secara tidak sengaja Om David sebenarnya pernah berternak res ya, kura-kura Brazil, tapi itu tidak sengaja, tidak diniatin gitu ya. Tapi kalau sulcata Om David niatin. Om David memang rencana mau beternak sulcata, sehingga Om David planning, kemudian melakukan juga berbagai persiapan, tahapan step by step, sampai akhirnya sudah dalam tahap saat ini dimana bisa dikatakan berhasil beternak sulcata. Kenapa nggak mau beternak kura-kura jenis lain? Jadi satu alasannya tadi ya, karena Om David sukanya, cintanya sama sulcata. Yang kedua, karena Om David orang ekonomi, Om David tentu berhitung ya. Jadi ada perhitungannya, ada analisanya. Om David melakukan yang namanya riset, melakukan yang namanya pengumpulan informasi, mencari knowledge-nya ya. Jadi melakukan analytical thinking juga di sana. Kenapa sulcata? Karena kura-kura jenis lain misalnya apa ya? Misalnya redfoot, cherryhead ya. Itu jumlah telur yang dihasilkan dalam satu indukan betina itu nggak banyak, hanya sedikit. Mungkin teman-teman bisa lihat beberapa teman di YouTube juga ada yang udah upload, atau bisa search sendiri, googling, cari telur-telur redfoot misalnya atau cherryhead itu jumlahnya berapa. Itu nggak banyak ya, sedikit. Kalau telur sulcata itu sekali dia bertelur itu banyak. Bisa 15, bisa 20, bisa 25, bisa 30, tergantung besarnya indukan betina. Bahkan ada yang 40 telur sekali bertelur. Lalu dalam satu tahun dia bisa bertelur itu biasanya kita sebutnya clutch ya. Clutchnya itu bisa 2 sampai 4 clutch, bahkan lebih. Jadi secara ekonomi, secara ilmu ekonomi yang memungkinkan Om David untuk mendapatkan kembali uang yang Om David investasikan untuk beternak, ya sulcata. Karena kalau jenis lain
nanti telurnya sedikit sehingga otomatis efek dominonya anakan yang dihasilkan lebih sedikit lagi, karena dari telur itu pasti nggak menetas semua ya, ada tingkat persentase netasnya. Nah lalu efek dominonya lagi pada saat nanti kita punya anakan, kita mau lepas ke pasar ya, kita mau jual, hasilnya juga pasti lebih sedikit. Nah seperti itu. Nah kalau lebih sedikit ya otomatis uang yang kita tanamkan di peternakan, di breeding ini, makin lama dia untuk BEP-nya atau break even point-nya. Makanya Om David pilih sulcata. Ya seperti misalnya Indian Star itu juga sama, telurnya sedikit. Radiata juga itu sulit untuk diternak. Beberapa teman Om David juga udah mencoba untuk radiata, ada yang berhasil, banyak kan yang gagal. Apalagi tadi digarisbawahi Aldabra ya. Sama, Aldabra, pemilik Aldabra di Indonesia itu udah cukup banyak ya. Bahkan yang besar-besar itu sangat banyak. Tapi Om David belum dengar nih yang namanya teman-teman kita, kiper-kiper Aldabra ya, atau hobis Aldabra, berhasil berternak Aldabra. Mungkin ada, tapi dia mungkin di belakang layar ya. Tapi yang benar-benar muncul ke permukaan berhasil berternak Aldabra itu belum pernah Om David dengar di Indonesia ya. Belum. Jadi Aldabra juga termasuk yang susah untuk dibreeding. Nah, selain itu harga-harga indukannya itu sangat mahal. Aldabra kecil aja satu ya, baby itu teman Om David ada ya, di Bandung ya, sangat famous juga brandnya, seorang seller. Dia biasa jual Aldabra itu yang kecil, dia nawarin Om David harga-harga sekarang itu bisa di 30 juta per ekor. Bayangkan indukannya. Kamu mau jual apa? Mau jual mobil, mau jual rumah, kamu punya pohon duit, atau kamu sultan, orang kaya sekali, sehingga bisa beli banyak indukan Aldabra untuk kamu coba ternak. Nah itu adalah alasan-alasan yang rasional, yang logis, yang masuk akal. That's why Om David beternaknya sulcata. Tapi buat teman-teman hobis yang pengen coba, monggo silahkan. Nanti Om David akan sharing lagi mengenai plus minusnya mencoba breeding itu sebagai bisnis ya. Jadi nggak sesimpel atau semudah apa yang kalian pikir. Kalau ada orang yang bilang ATM berjalan dan lain-lain, nanti dulu. Om David akan membuat video lain mengenai tanggapan-tanggapan yang berbeda atau yang mungkin salah dipahami oleh teman-teman awam. Supaya kalian itu pada saat punya dream, punya cita-cita, punya tujuan atau goals, itu kalian nggak salah alasan dibaliknya. Alasannya itu kalau sampai salah, nanti kalian akan patah semangat, akan kecewa. Karena tidak seperti apa yang kalian bayangkan. Tapi nanti di next video. Oke, Om David udah jawab 2 pertanyaan langsung dari teman-teman Instagram. Moga-moga jawabannya itu cukup memuaskan buat teman-teman semua. Oke, thank you. Bye-bye.